Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Recording in progress. Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingguna latai, salam sujud karendem malembang. Adil Katelino, Bacuramin Kasaruga Basengat Kajubata. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat kami ucapkan kepada Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, Ibu Dr. Ripka Ciptaning. Dan Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Bapak Nusirwan Sujono, yang saat ini sedang menyaksikan Rakerda dalam virtual atau Zoom meeting. Terima kasih. Kemudian yang kami hormati Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Arton S. Dohong. Yang kami hormati Dewan Pertimbangan DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Dual Rawi. Dan yang terhormat Sekretaris DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Sigit Kayunianto. Yang kami hormati Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Bapak Haji Edi Pratowo. Dan juga yang terhormat Bendahara DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah dan sekaligus Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Wiyatno. Dan juga yang kami hormati yang saat ini juga menyaksikan melalui virtual Zoom meeting anggota DPR RI Bapak Willy M. Yosef. Dan yang hadir saat ini Bapak Haji Agustiar Sabran, anggota DPR RI. Selamat datang. Dan yang terhormat para Bupati dan Wakil Bupati dari PDI Perjuangan se-Kalimantan Tengah. Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC PDI Perjuangan se-Kalimantan Tengah. Ketua dan anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Selamat pagi. Dan yang kami hormati Ketua, Sekretaris dan Bendahara badan-badan partai serta seluruh pengurus, kader dan simpatisan DPD dan DPC Partai PDI Perjuangan. Kemudian terkhusus kepada pimpinan partai yang hadir saat ini, selamat datang dari PAN, Golkar, PKB, Hanura, dan Perindo. Serta tokoh masyarakat dan tamu undangan yang saat ini hadir. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya. Di pagi hari yang indah ini kita bisa mengikuti acara Rapat Kerja Daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah hari ini, Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Mengawali acara kita di pagi hari ini, Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, panji-panji partai memasuki tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.
mengheningkan cipta dipimpin oleh Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan hormat kepada Bapak Sigit K. Yunianto, disilakan. Mari kita bersama-sama menundukkan kepala sejenak, seraya mohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar para pahlawan yang telah mendahului kita, baik pahlawan partai dan juga sang proklamator, semoga semuanya diterima di sisi Tuhan Yang Maha Esa. Mengeningkan cipta, mulai. Selesai. Pembacaan teks Pancasila oleh Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Ibu Andina Teresia Narang. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Menyanyikan Mars dan Himne PDI Perjuangan.
Dedication of Life dibacakan oleh Bapak Nasyir Hayatul Islam. Disilakan. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Dedication of Life. Saya adalah manusia biasa. Saya yang tidak sempurna. Sebagai manusia biasa, saya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan. Hanya kebahagiaanku adalah dalam mengabdi kepada Tuhan dan tanah air, kepada bangsa. Itulah dedication of life-ku. Jiwa pengabdian ini yang menjadi falsafah hidupku dan menghikmati serta menjadi bekal hidup dalam seluruh gerak hidupku. Tanpa jiwa pengabdian ini, saya bukan apa-apa. Akan tetapi, dengan jiwa pengabdian ini, saya merasakan hidupku bahagia dan manfaat. Soekarno, 10 September 1966. Sungguh, Tuhan hanya memberi hidup satu kepadaku. Tidak ada manusia mempunyai hidup dua atau hidup tiga. Tetapi hidup satu ini akan ku berikan insya Allah subhanahu wa ta'ala 100% kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Dan jikalau aku misalnya diberi dua hidup oleh Tuhan, dua hidup ini pun akan aku persembahkan kepada pembangunan tanah air dan bangsa. Maka aku minta kepada kita sekalian, marilah kita sekalian bersama-sama mengabdi kepada tanah air dan bangsa itu. Inilah amanatku kepadamu sekalian. Panji-panji partai meninggalkan tempat acara. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin undangan yang kami hormati, marilah kita saksikan bersama persembahan tarian daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang akan dipersembahkan oleh Sanggar Igalju dengan judul tarian Mi Arai. Mi Arai dalam bahasa suku Dayak Maanyan yang artinya adalah bergembira. Tarian ini merupakan tarian yang melambangkan kegembiraan dan sukacita yang dipadukan dengan ragam gerak dan kepiawaian, memainkan gelang yang seirama dengan lantunan musik khas daerah Barito, khususnya Kabupaten Barito Timur. Baiklah hadirin yang kami hormati, kita akan sambut penampilan
Tari dari Sanggar Igajue dengan tarian Mi Arai. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah.
kasih, boleh berikan tepuk tangan yang meriah sekali lagi untuk Sanggar Eagle Jue, dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memberikan dana dengan nominal yang tidak ditentukan, di mana pada tradisi Wadian Bulat ini, dalam tradisi adat dari Barista Timur, biasanya uang yang dikumpulkan ini nantinya tidak untuk sanggar saja, namun akan dibagikan untuk membantu rumah ibadah dan juga untuk dibagikan dalam kegiatan sosial, juga untuk mendukung kegiatan yang ada di sanggar. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berkenan memberikan sumbangan dana. Baik, dan kami juga berterima kasih kepada Bapak Ibu hadirin yang saat ini sudah ada di tempat ini, yang terus bekerja sama dengan baik dalam penerapan protokol kesehatan, karena ini penting sekali bagi kita dalam penyelenggaraan satu event, bahwa kita sudah sepakat dengan tim Satgas COVID-19 dan juga berkomitmen untuk saling menjaga, terutama menjaga kesehatan dan juga penerapan protokol kesehatan. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu tamu undangan yang saat ini tetap dan terus menggunakan masker sepanjang acara. Terima kasih banyak. Dan selanjutnya kita akan bersama mendengarkan sambutan Gubernur Kalimantan Tengah yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Wakil Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bapak Haji Edi Pratowo. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat dimalatai, salam sujud, kalian manempang, adil, katalino, bacuramin, kasaruga, basengat, kakibata. Yang kami hormati Ibu Ketua DPP PDI Perjuangan, yang dalam hal ini hadir bersama kita, Bu Rika Citaning, mohon maaf. Yang kami hormati Ketua DPP PDI Perjuangan Bapak Nusirwan Sujono. Yang saya hormati anggota DPR RI Dapil Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Agus Sabran, dan juga yang saya hormati Bapak Dr. Willy M. Joseph, anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah yang hadir juga secara virtual. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah Bapak Arto S. Dohong, Sekretaris DPD PDI Perjuangan Bapak Sigit Karyawan Yulianto, Bendahara PDI Perjuangan Bapak Wiatno. Yang saya banggakan para bupati, wakil bupati, kader PDI Perjuangan, pimpinan partai politik yang hadir dalam kesempatan yang baik ini. Yang saya hormati seluruh ketua DPC yang hadir dalam kesempatan yang baik ini Kalimantan Tengah. Bapak Ibu hadirin sekalian, mohon maaf kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Sebelumnya kami membacakan sambutan Bapak Gubernur. Kami menyampaikan mohon maaf terlebih dahulu. Seyogianya Pak Gubernur berkenan sekali hadir dalam kesempatan ini. Kemarin siang kami diinformasikan beliau dalam kondisi tidak sehat, karena memang beberapa pekan terakhir ini Pak Gubernur waktunya sangat tersita sekali untuk mengurus masalah COVID. Karena sejak dilantik tanggal 25 Mei 2021 yang lalu, persis saya mendampingi Bapak Gubernur, Bapak Presiden menginstruksikan tugas utama dari Pak Gubernur adalah bagaimana mencegah peredaran atau penyebaran virus corona ini.
sehingga Bapak Presiden menggarisbawahi satu saja tugas utamanya adalah bagaimana melaksanakan vaksinasi di Provinsi Kalimantan Tengah dengan baik. Dan beliau, Bapak Presiden juga memberitahukan bahwa khusus Provinsi Kalimantan Tengah, beliau akan memberikan prioritas untuk vaksin. Ya, kapanpun diminta, ya beliau minta langsung ditelepon oleh Presiden maupun Pak Menteri Kesehatan. Oleh karenanya, saya mendampingi Bapak Gubernur, kemarin beliau menelpon Menteri Kesehatan minta 41.000 vaksin langsung di drop untuk Kalimantan Tengah. Sehingga Ibu dan Bapak sekalian, kita berharap bahwa masyarakat Kalimantan Tengah yang jumlah penduduknya lebih kurang 2,6 juta jiwa ini, paling tidak 1,8 jutanya itu bisa terpenuhi vaksinnya. Sudah divaksin dalam rangka untuk membentuk antibodi atau herd immunity, sehingga satu-satunya jalan untuk menghindari dari penyebaran virus corona ini adalah seluruh masyarakat Kalimantan Tengah harus sudah tervaksinasi. Program Bapak Presiden 1 juta 1 hari itu harus kita sukseskan, dan kami yakin, ya saya membantu tugas Bapak Gubernur, insya Allah sampai dengan bulan September nanti target kita ini bisa kita penuhi dengan baik. Oleh karenanya kami berharap sekali seluruh warga masyarakat Kalimantan Tengah dari berbagai elemen termasuk kader pengurus PDI Perjuangan untuk dapat membantu mensosialisasikan pentingnya vaksinasi ini bagi masyarakat kita semua. Oleh karenanya dalam kesempatan yang baik ini izinkan kami membacakan sambutan Bapak Gubernur Kalimantan Tengah pada kegiatan Rapat Kerja Daerah PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 hari ini. Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak kepada kita semua untuk memanjatkan dan mensyukuri kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan hidayahnya kita masih diberikan kemampuan dan kesehatan sehingga pada hari ini dapat bersama-sama menghadiri acara Rapat Kerja Daerah PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 dalam keadaan sehat dan tetap mentaati protokol kesehatan COVID-19. Hadirin peserta dan undangan yang berbahagia, pertama-tama izinkan saya atas nama pribadi pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mengucapkan selamat datang kepada Ketua DPP PDI Perjuangan, anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, Dewan Pengurus Cabang PDI Perjuangan Kabupaten dan Kota beserta seluruh pengurusnya di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Bumi Tambun Bungai, Bumi Pancasila, Tanah Berkah untuk Kalimantan Tengah dan Indonesia. Sebagai Gubernur Kalimantan Tengah, saya mengharapkan pelaksanaan Rapat Kerja Daerah atau Rakerda Dewan Pengurus Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2021 ini dapat merumuskan dan melahirkan program-program kerja PDI Perjuangan dalam mendukung program kerja pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang semakin berkah, terutama dalam menentukan arah strategi dan inovasi pembangunan dan berperan aktif dalam penanganan pandemi COVID-19 di Kalimantan Tengah. Saya sangat mengapresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, pengurus organisasi saya beserta seluruh kader dan simpatisan PDI Perjuangan yang sudah bersusah payah berjuang bersama-sama dalam mensukseskan dan memenangkan pilkada yang baru lalu. Hadirin dan undangan yang berbahagia, saya juga berharap hasil Rakerda PDI Perjuangan Kalimantan Tengah hari ini ke depan dapat menjalin sinergitas yang baik antara eksekutif dan legislatif, khususnya anggota DPRD dari Partai PDI Perjuangan, agar bisa bersama-sama mengawal pembangunan di Provinsi Kalimantan Tengah menjadi lebih baik dan semakin berkah. Hadirin sekalian yang berbahagia, Partai PDI Perjuangan telah mencatat sejarah atas jasa dan kontribusi dalam pembangunan bangsa dan negara. Kontribusi tersebut diharapkan dapat meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, Partai PDI Perjuangan merupakan partai utama pendukung pemerintah terus berjuang, berupaya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, terus menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendidikan dan kesehatan, meningkatkan ketahanan pangan
energi dan sumber daya air, mendorong peningkatan pembangunan di daerah secara adil dan merata, dan bersama-sama saling bahu-membahu mengatasi pandemi COVID-19 serta ikut berperan serta dalam mendukung program vaksinasi nasional COVID-19. Hadirin dan undangan yang berbahagia, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai yang memperoleh suara terbanyak secara nasional dan suara terbanyak pertama pada tingkat Provinsi Kalimantan Tengah dengan perolehan suara 285.494 suara dan menempatkan 12 orang kader Partai PDI Perjuangan sebagai anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah hasil pemilu 2019. Saya yakin bahwa kader-kader PDI Perjuangan banyak yang piawai dalam hal ini karena PDI Perjuangan adalah salah satu partai yang mempunyai sumber daya manusia yang sangat banyak dan Partai PDI Perjuangan tak akan pernah kekurangan kader yang punya sumber daya manusia yang hebat. Semoga PDI Perjuangan terus bisa memberikan kontribusi untuk memperhatikan perbaikan Indonesia ke depan. Ibu dan Bapak sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan ini pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga telah memberikan perbaikan atau penambahan untuk bantuan partai politik yang semula dari 1.235 menjadi 5.000 per suara, dan semoga ini memberikan dampak positif bagi demokrasi di Kalimantan Tengah. Dalam kesempatan ini kami juga ingin menyampaikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada Dewan Pengurus Daerah, Dewan Pengurus Cabang, pengurus organisasi saya beserta seluruh kader dan simpatisan PDIP yang sudah bersusah payah berjuang bersama-sama dalam mensukseskan dan memenangkan pilkada yang baru lalu. Hadirin undangan yang berbahagia, saya juga berharap hasil rakerda PDI Perjuangan kali ini dapat menjalin sinergitas yang baik di antara kita semua. Sebelum saya menutup sambutan ini, sekali lagi kami berharap bahwa dengan dukungan PDI Perjuangan, mari kita sama-sama membangun Kalimantan Tengah dalam rangka mewujudkan Kalimantan yang makin berkah. Terima kasih. Dan sebelum kami mengakhiri sambutan ini, tadi saya kelupaan Pak Ketua untuk menyampaikan pekik, saking semangatnya Pak Ketua. Oleh karenanya pada kesempatan ini kami ingin mengajak kepada kita semua untuk menyampaikan yel-yel semangat perjuangan, ya, seperti yang disampaikan terdahulu. Kalau kami menyampaikan salam merdeka, nah kemudian salam Pancasila. Mari kita sama-sama merdeka, 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 Pancasila. Terima kasih. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Kalimantan Tengah tertanda Haji Sugianto Sabran. Baik, terima kasih kepada Bapak Haji Edi Pratowo, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah yang sudah menyampaikan sambutan dari Gubernur Kalimantan Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan hormat kepada Bapak Arton S. Dohong, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu. Yang saya hormati
Ketua Umum PDI Perjuangan Ibu Profesor Dr. Honoris Causa Ibu Megawati Soekarno Putri dan Bapak Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Bapak Hasto Kristianto yang hadir secara virtual, Ketua DPP Ibu Ciptaning dan Bapak Nusirwan. Terima kasih. Merdeka. Merdeka. Yang saya hormati Bapak Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, terima kasih atas kehadirannya dan kebersamaan kita pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Haji Agustiar sebagai anggota DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, juga Bapak William Yusef hadir secara daring. Terima kasih. Yang saya hormati Saudara Sekretaris DPD dan Saudara Bendahara DPD beserta dengan seluruh jajaran pengurus DPD. Yang saya hormati Bapak-bapak seluruh pengurus partai politik yang berkenan hadir, saudara-saudara kita dari Partai Golongan Karya, dari PAN, dari PKB, dari Perindo, dan Hanura. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Ibu Bupati dan Wakil Bupati se-Provinsi Kalimantan Tengah yang dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Terima kasih. Sekira kehadiran hari ini karena mengingat momen ini sangat penting, jadi wajarlah kalau Bapak Ibu Bupati dan Wakil Bupati itu hadir semua. Rugi kalau tidak hadir. Yang saya hormati saudara-saudara seluruh Ketua, Sekretaris dan Bendahara DPC se-Kalimantan Tengah hadir semua, tidak ada yang alfa. Hanya ada satu yang masih belum datang ini dari Murung Raya, tapi beliau sudah izin karena perjalanan masih dari Jakarta ke Palangkaraya. Tapi beliau sudah menginformasikan mohon izin untuk tidak bisa, untuk terlambat hadir. Yang saya hormati para pengurus, jajaran, para kader, simpatisan, hadirin undangan yang berbahagia. Merdeka! 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 Salam Pancasila. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita telah diperkenankan untuk bisa hadir bersama-sama di ruangan yang cukup sempit ini dalam rangka kita mengikuti acara pembukaan rapat kerja daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah yang kedua tahun 2021 ini. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan yang berbahagia ini saya hanya menyampaikan beberapa hal saja karena nanti ada session yang khusus merupakan pengarahan dari DPD, karena sebentar lagi yang kita harapkan lebih banyak arahan dari DPP, karena itu nanti menjadi bagian yang terpenting untuk dibahas dalam rapat kerja ini. Dalam rangka pelaksanaan rapat kerja daerah yang kita laksanakan hari ini itu adalah sebagai sebuah kegiatan untuk melakukan evaluasi
terhadap apa yang kita telah lakukan selama kurang lebih 2 tahun. Sekaligus kita menyusun rencana kerja untuk tahun-tahun berikutnya. Barangkali rapat kerja yang kita laksanakan di tahun 2021 ini adalah merupakan rapat kerja yang paling istimewa, dan saya kira rapat kerja yang paling luas untuk kita bahas. Nah, agenda untuk melaksanakan pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilu presiden serta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah sudah ditetapkan, di mana pemilihan legislatif itu dilaksanakan, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden itu dilaksanakan pada bulan Februari 2024, sedangkan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah itu dilaksanakan pada bulan November 2024. Memang waktunya panjang masih, tetapi karena tahap demi tahap harus kita laksanakan, maka waktu yang panjang ini tidak akan terasa nantinya. Oleh sebab itu, dalam rapat kerja daerah ini perlu kita semua untuk mendalaminya. Bagaimana kita untuk memenuhi tahapan-tahapan inilah yang saya kira salah satu poin yang harus kita bahas secara mendalam, kita susun langkah-langkah dalam rangka kita untuk mengatur strategi dalam pelaksanaan setiap pemilihan, baik pemilihan legislatif dan pemilihan presiden maupun pemilihan kepala daerah. Tentunya yang harus kita ingat Bapak Ibu dan saudara-saudara, bahwa pemilihan legislatif yang akan datang menentukan apakah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mampu mengusung sendiri calon kepala daerah dan wakil kepala daerah yang akan datang. Inilah yang saya katakan, ini sangat berat, tantangan yang harus kita hadapi untuk masa-masa yang akan datang. Terutama ada beberapa daerah yang tentunya seperti Sukamara, Lamandau, Bartim, juga beberapa daerah yang lain. Ini menjadi perhatian semua. Walaupun kita tidak dapat kita menghindari yang namanya koalisi dalam pencalonan kepala daerah dan wakil kepala daerah, sangatlah tidak mungkin, karena kita membutuhkan teman, membutuhkan perjuangan bersama dalam menempatkan kader partai untuk menjadi kepala daerah dan wakil kepala daerah. Saya atas nama DPD PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan terima kasih kepada seluruh jajaran partai, baik DPC, PAC, Ranting, di mana kita telah bersama-sama dengan partai golongan karya, Perindo, dan partai-partai yang lainnya dalam kita mengusung calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, di mana kita
walaupun hasilnya tidak sama dengan target kemenangan yang kita rencanakan, tapi kita patut syukuri bahwa perjuangan masyarakat Kalimantan Tengah dalam memenangkan calon gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh Partai PD Perjuangan dan Partai Golongan Karya bersama dengan partai-partai yang lainnya, kita dapat memenangkan dalam pertarungan itu. Saya sadar bahwa perjuangan itu tidaklah ringan. Saya tahu teman-teman juga banyak mengeluarkan uang pribadi dalam bergerak. Saya tahu. Tapi itulah namanya kita sebagai kader partai. Kita tidak bisa tinggal diam. Kita tidak boleh pura-pura. Kita tidak boleh melacurkan yang namanya partai ini. Karena kita diperintahkan oleh partai bahwa kita harus berbuat dan bergerak. Walaupun saya tahu juga ada yang tidak sepakat, tapi itulah partai. Kalau kita sudah berani mengatakan diri, saya orang PD Perjuangan, maka apapun keputusan partai harus tunduk dan taat. Itulah PD Perjuangan. Mohon maaf, kami dari DPD memantau seluruh pengurus DPC. Memang ada yang diam, tapi kita support, tetap kita beri semangat dalam memperjuangkan. Karena sebagaimana yang saya katakan, kalau kita sudah berani menggunakan baju merah, jangan coba-coba ada yang mengkhianati. Jangan coba-coba. Tapi saya bersyukur bahwa kader PD Perjuangan dengan segala keterbatasan dalam bergerak dan memperjuangkan dan berbuat untuk memenangkan pasangan calon, walaupun semua itu adalah dengan segala kekurangan dan keterbatasan. Saya bangga dengan seluruh jajaran pengurus partai. Bangga saya. Bangga. Kemana saya berangkat, kadang-kadang Pak Sekretaris, kadang-kadang Pak Bendahara atau saya bangga. Walaupun kita sering menerima keluhan, tapi kita tidak boleh lemah karena keluhan, karena keterbatasan kemampuan keuangan, keterbatasan waktu. Itulah tugas dan tanggung jawab kita sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Tanpa memilih. Seperti saya, mungkin ada yang ragu. Dulu saya waktu ini kita per aja ini. Mohon jangan ada yang dipotong-potong kalau di video. Saya paling gak suka kalau ada yang motong-motong. Bahasa saya yang gak enak yang di-share. Tapi yang ujungnya enggak di. Ini kita harus jujur. Pahit manisnya kalau kita mau jujur, ya itulah adanya. Walaupun kita ini ada yang suka dengan ini, ada yang, tetapi ketika keputusan partai sudah seperti itu, harus tunduk. Itu kader itu. Nggak boleh, karena bertentangan dengan hati nurani saya, karena tidak sesuai dengan keinginan, lalu diam, lalu melawan. Itu tidak boleh. Kita boleh awalnya tidak sepaham, tidak sepakat, tapi ketika namanya keputusan partai harus tunduk dengan keputusan partai. Lalu keputusan siapa lagi yang kita patuhi kalau tidak keputusan partai? Ayo, itulah
yang saya katakan resiko ketika kita sudah mengikrarkan diri kita menjadi kader partai PDI Perjuangan, maka resikonya lu harus tunduk dan patuh. Tidak ada kata-kata lain, tidak ada alasan lain. Makanya saya bangga dengan teman-teman. Bangga saya. Barangkali mungkin pilkada-pilkada sebelumnya ada yang membelot. Saya periksa semua untuk dipicih. Tidak ada yang membelot, tapi ada yang diam. Saya akui itu. Tapi itu menjadi catatan. Menjadi catatan kami, catatan partai. Itulah yang saya katakan bahwa masih tidak mampu memilih yang pribadi, rasa pribadi dengan yang namanya rasa partai. Pribadi boleh saja tidak suka dengan si A si B, boleh. Tapi ketika yang namanya keputusan partai tidak ada lain, tidak ada kata-kata lain. Kita sudah mengikrarkan diri kita bahwa kita patuh dan taat dengan partai. Ingat janji dan sumpah dan janji kita itu, ingat. Ingat. Kenapa saya katakan begitu? Masih ada yang diam, tidak ada yang melawan, tapi diam. Saya punya catatan semua. Tidak ada yang membelot, tapi diam. Nah ini ada boleh juga nih yang diam seperti itu. Saya katakan tidak membelot, tapi ada yang diam. Alasan ini itu saya tahu. Bahkan Pak Sekretaris juga punya catatan. Inilah kesempatan kita untuk evaluasi. Bahwa kalau ke depan lagi masih seperti ini gaya kita, yakin saja kita akan kalah. Dia kalah. Jadi oleh sebab itu mulai dari saat sekarang kita memacu semangat itu. Terus menerus kita pacu. Tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal siapa yang dicalonkan oleh partai. Karena ini darah daging kita. Ini darah daging kita, partai ini darah daging kita. Jadi apa alasan kita untuk tidak gitu? Untuk tidak patuh dan taat? Saya tidak ngerti. Jadi itulah bahan kita untuk ke depan ini. Ini hasil evaluasi ini nanti mudah-mudahan pada kita semua para kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan semakin lama semakin baik, semakin lama semakin baik. Kita sudah ada yang pendidikan kader, pendidikan politik sudah sering. Tapi itulah yang namanya partai. Sedikit demi sedikit terus kita perbaiki, terus kita perbaharui, terus kita tingkatkan semangat dalam bergerak, berjuang tanpa mengenal waktu, tanpa mengenal tempat, selalu berpikir. Dan saya juga menganjurkan bahwa seluruh jajaran kader partai jangan ada yang takut didatangi oleh tamu. Jangan ada yang takut didatangi oleh tamu. Tidak boleh. Kader PDI Perjuangan itu adalah pelayan. Terutama Bapak Ibu, para bupati, wakil bupati, para pimpinan DPR, anggota DPR, jangan takut didatangi oleh tamu. Layani mereka. Layani dengan baik. Nanti kalau kita takut melayani mereka, mereka akan mengeksekusi kita pada saatnya. Yakin dan percaya. Yakin dan percaya kita. Kalau kita takut melayani mereka, maka pada suatu saat mereka lah yang akan bersuara, akan membunuh karakter kita, akan membangun opini
yang tidak baik terhadap pribadi kita. Ini hati-hati. Maka oleh sebab itu saya tidak sanggup jadi bupati itu. Nggak sanggup saya. Sudah cukup 1 periode aja sudah cukup. Karena saya tidak sanggup. Harus melayani orang, berapa orang pun saya layani. Gitu. Ketika kita sudah berani menduduki sebuah jabatan, maka tugas kita adalah melayani. Tidak ada kata-kata lain. Kalau kita mau sukses, kalau kita mau maka tugas kita adalah melayani. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum, Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri, turun ke bawah dan melayani. Itulah saya tidak sanggup. Sebagai pribadi tentunya mau juga istirahat, mau juga yang agak lapang. Tapi ya itulah kondisi di daerah. Sekali kita tidak melayani, maka suara itulah yang akan keluar dari mulut masyarakat. Ya syukur-syukur kalau yang positif. Sehingga membangun image. Namanya masyarakat ini butuh pelayanan, ya pelayanan. Nggak tahu kita ini capek, nggak tahu kita ini sibuk dengan tugas-tugas pemerintah. Dipikirkan, wah saya datang ke sana harus ketemu dengan gubernur, harus ketemu dengan bupati, harus ketemu dengan wakil bupati, harus ketemu dengan gubernur. Masyarakat tidak tahu tugas kita yang lain itu banyak. Nah itulah, kalau seperti itu tidak akan bisa ketemu. Artinya bahwa bagaimana cara kita mensiasati supaya pelayanan itu juga harus jalan, pelayanan administrasi juga harus jalan. Inilah yang juga yang disampaikan terus menerus oleh Ibu Ketua Umum kepada kita seluruh jajaran kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Pelayanan, karena kita sesungguhnya sebagai gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, anggota DPR, ketua unsur pimpinan DPR itu adalah pelayan. Kita adalah pelayan. Kalau dulu jangankan bupati dan wakil bupati, camat saja turun ke lapangan kayak nerima raja aja itu. Zaman dulu camat turun ke desa, pelayannya bagus, potong pantan dan segala macam. Nah, itu. Sekarang udah berubah, dibalik 360 derajat berbalik. Sekarang para pejabatlah yang menjadi pelayan. Itu udah jauh berubah. Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya menyampaikan selamat datang kepada seluruh peserta Rakerda. Selamat melaksanakan rapat kerja daerah. Mari kita dengan penuh waktu dan konsentrasi, karena materi cukup banyak dan tentunya membutuhkan masukan, pemikiran, saran pendapat dalam rangka kita mempertajam program yang akan kita laksanakan untuk tahun-tahun yang akan datang. Partai ini membutuhkan kader-kader yang ikut bertanggung jawab dalam merumuskan kegiatan program-program partai ini. Dan yang kedua, bagaimana yang kita sampaikan dalam rangka kita menghadapi
pemilu legislatif yang akan datang, maka kita perlu mulai dari saat sekarang, mempersiapkan kader agar tidak ada lagi keraguan untuk melangkah, untuk turun ke bawah, untuk berbuat di masyarakat. Saya tidak mau para kader itu tidak memiliki kepastian. Sekarang saya berani katakan, pastikan saudara untuk berbuat di daerah pemilihannya masing-masing. Saya yang akan menjamin, sepanjang saudara-saudara mau berbuat, partai pasti akan merestui dan akan menetapkannya. Tapi kalau kita coba main-main, hanya sekedar ikut-ikutan calon, ya lebih baik tidak usah. Lebih baik tidak usah. Karena ini tidak bisa main-main. Apapun pasti beresikonya. Dana keluar, waktu terkuras habis. Pemikiran, tenaga, dan lain-lain. Pasti. Jadi oleh sebab itu jangan coba-coba, yang penting calon dulu. Tidak ada. Saya tidak mau seperti itu. Tidak mau. Dan bagi saudara-saudara yang sudah 4 periode, 5 periode, tidak perlu ragu. Tidak perlu ragu. Terutama bagi rekan-rekan yang anggota DPR. Yang sudah 4 periode, 5 periode, tidak perlu ragu. Kalau rasanya masih sanggup untuk memenangkan partai, saya akan restui. Kita dukung dan kita akan sampaikan kepada DPP. Jadi jangan ragu. Saudara-saudara jangan membiasakan kita ini. Kita sendiri yang membuat langkah kita menjadi tidak enak, gitu, menjadi terbatas. Jadi itulah. Nggak perlu ragu. Kalau perlu 10 periode juga nggak apa-apa. Nggak ada masalah kok. Sepanjang kita memiliki kemampuan untuk mendongkrak suara, saya tidak ragu-ragu. Kita ini kan bukan mencari orang yang muda, orang yang tua. Kita ini cari kursi. Jangan dibalik-balik. Jadi oleh sebab itu jangan ada yang ragu. Pak Duel nggak boleh ragu, Pak Duel. Ini senior kita ini. Artinya bahwa saya bukan ke arahnya pembicaranya ke Pak Duel gitu. Pada teman-teman yang lain yang di PC, di Perdip, kabupaten, kota, ada yang sudah 4 periode, 5 periode, tidak perlu ragu. Kita yakin bahwa kemampuan 4 periode, 5 periode itu pasti terus menerus kemampuannya itu. Sepanjang dia mau berbuat baik kepada masyarakat, pasti akan terpilih kembali. Pasti akan terpilih kembali. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya kira karena ini ada pengarahan nantinya, saya kira saya akhiri sambutan ini dan dalam kesempatan yang berbahagia ini kami mohon kepada DPP PD Perjuangan untuk memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi rapat kerja daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPD PD Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan kepada kita semua saya menyampaikan terima kasih atas kebersamaan kita, rekan-rekan dari Golkar, dari PKB, dari PAN, dari Perindo, dari Hanura. Mudah-mudahan kita selama-lamanya bisa kompak dan mudah-mudahan kita juga bisa
bersama-sama mengusung calon-calon kepala daerah dan calon-calon gubernur yang akan datang. Kami yakin bahwa kami juga tidak akan mungkin terlalu serakah. Pastilah bersama-sama dengan teman-teman. Mari kita bangun kebersamaan kita dalam untuk membangun Kalimantan Tengah. Dan ingat Pak, kami sampaikan Pak Wagub, sampaikan saja kepada Pak Gubernur, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan akan selalu mendukung kebijakan gubernur dan wakil gubernur. Tapi tolong juga bantu teman-teman saya yang ada di fraksi. Saya kira Golkar juga sama ya. Dan kami menyampaikan terima kasih Pak Wagub atas persetujuan dari Pak Gubernur terkait dengan peningkatan bantuan partai politik. Karena semakin hari semakin tahun kayaknya kita ini kebutuhan partai politik ini cukup besar. Agenda-agenda partai ini sering melaksanakan rapat pendidikan politik dan segala macam. Jadi kalau bantuan partai politik ini selama ini tidak cukup. Jadi harus kita tarik lagi dari kader-kader partai untuk membiayai seperti ini. Ini Pak Agustiar sudah nyumbang, Pak Bupati, Wakil Bupati ada yang nyumbang, semuanya nyumbang untuk kegiatan ini. Terus kalau ketua tidak punya duit, nggak punya duit, inilah ketua PDI yang paling miskin, nggak punya duit. Jadi Pak Bendahara, Pak Sekretaris saja yang cari duitnya itu. Minta dukungan dari teman-teman yang ya bersyukurlah kita masih ada yang mau membantu. Baiklah, saya kira demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan. Terima kasih dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Salam Pancasila. Baik, terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Ketua DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Anton S. Dohong. Selanjutnya bersama kita akan mengikuti dan menyimak sambutan sekaligus membuka acara Rapat Kerja Daerah DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah kepada Ibu Dr. Ripka Ciptaning, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, yang saat ini akan memberikan sambutan melalui virtual Zoom meeting. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Merdeka! Salam Pancasila. Pak Nusirwan Sudono, sahabat saya, teman-teman perjuangan yang saya hormati, beliau ini teman perjuangan dari tahun 80-an. Teman-teman bisa dipikirkan itu. Tahun 80 ini saya sama Pak Nus sudah berjuang bersama. Teman-teman masih di mana? Pak Ketua DPD masih di mana ini? Dulu kita melawan Orde Baru. Partai kita masih dikejar-kejar. Jadi juga yang saya hormati teman-teman Dewan Pimpinan Daerah, semua seluruh jajarannya, teman-teman Ketua Sekretaris Bendahara,
DPC 14 DPC se Kalimantan Tengah. Juga ada beberapa PAC yang hadir, saya dengar. Juga saya hormati fraksi DPR RI PDI Perjuangan. Ada Bang Billy melalui Fikra, beliau sedang sakit. Yang hadir fisik Adinda, Agustia, Sabran. Juga fraksi provinsi dan fraksi kabupaten kota. Juga yang saya hormati para eksekutif atau kepala-kepala daerah yang hadir. Ada Pak Wakil Gubernur, ada Bupati Wali Kota, terima kasih sudah hadir. Juga para pimpinan-pimpinan partai politik yang hadir di dalam rapat kerja daerah PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Pada siang hari ini saya sangat bangga dan bersyukur dan berterima kasih karena akhirnya kita sampai juga di dalam rapat kerja daerah. Tapi sangat disayangkan karena badai virus COVID-19 ini kencang lagi, jadi saya yang tadinya mau hadir fisik sudah dibelikan tiket sama DPP, jadi datang kembali menurut usiaku sudah 64 tahun lah ya, dan lupa banyak cucu, tetapi pertimbangan dan juga hal-hal lain. Ya. Jadi terpaksa saya dan Pak Mus sudah tua-tua nih, jadi hadir virtual aja lah, tapi tidak mengurangi hati, menyemangati yang muda-muda. Saya lihat Pak Ketua DPD sambutannya sudah banyak dan luar biasa. Juga para undangan yang mungkin saya tidak bisa sebut satu persatu. Terima kasih buat semuanya. Juga terima kasih kerja kerasnya DPD yang sudah bisa menyelesaikan rakercap kota dan kabupaten se-Provinsi Kalimantan Tengah. Pada siang hari ini saya dengan manusia ditugaskan Ibu Ketua Umum untuk memimpin rapat kerja daerah yang terakhir nih. Kalimantan Tengah ini agenda tahunan sebetulnya. Tapi memang betul Pak Ketua DPD ini yang sangat penting rapat kerja kita ini, baik Rakerda, Rakernas nanti bulan Agustus, karena memang nanti akan tertuang hal-hal khusus di dalam Rakernas nanti yang kita ambil dari hasil ranting PAC melalui Rakerda, Rakerda dan juga Rakernas. Maka itu hari ini pasti akan disimpulkan, akan ada rekomendasi di dalam kerja nanti, ada hasil komisi politik, komisi organisasi dan komisi program. Yang isinya tentunya dari evaluasi rakercap yang lalu. Saya perlu tekankan kembali, mumpung ini ada KSP DPC juga masih dihadirkan oleh DPD. Evaluasi itu apakah benar sudah dilakukan kepada PAC ranting kita? Karena sesuai dengan tema Rakercap Rakerda Rakernas kita, Desa kuat, Indonesia maju dan berdaulat. Kenapa tidak provinsi kuat? Kenapa tidak kabupaten kuat? Kenapa tidak pusat yang kuat? Tapi Ibu Ketua Umum menekankan desa yang kuat, maka Indonesia maju dan berdaulat. Karena partai kita memang sedang partai pemenang dan partai yang berkuasa. Kepada desanya kuat, maka pasti DPD-nya maju, ya, berdaulat negara kita. Dalam hal apa? Berdaulat ekonomi, berdaulat kesehatan, berdaulat hukum, berdaulat semuanya.
bilang, atau Trisaktinya Bung Karno. Nah, coba evaluasinya itu diawasi betul PAC ranking kita. Mumpung ada DPC, KSD, dan DPD ini saya tekankan kembali, jangan cuma asal ibu senang, asal DPD senang dan DPC-nya senang. Pokoknya store DPP, semua tugas organisasi selesai, terbentuk semua PAC ranting, tapi sebetulnya PAC yang harusnya 11 hanya 6 orang yang ada. Yang lain fiktif, atau rantingnya yang tadinya 9, yang 5 kerja, yang lain enggak. Itu cepat dievaluasi. Tadi kalau Pak Ketua DPD yang tadi pilkada kemarin tidak berkhianat sih, tapi dia diam. Itu keren. Namanya keren. Itu dievaluasi, tapi juga PAC ranting, mumpung masih ada waktu. DPD punya kewenangan mengganti PAC, DPC punya kewenangan mengganti ranting, DPD punya kewenangan mengganti PAC secepatnya, karena waktu 2024 itu bukan waktu yang panjang, supaya cepat mereka bekerja dan memetakan daerahnya masing-masing. Seperti yang saya bilang dalam rangka kita memetakan ada apa aja di daerahnya, di wilayahnya, mengenal wilayahnya dengan sungguh-sungguh. Jangan ada PAC kita nggak kenal camat kita, PAC kita nggak kenal PPK kita, PAC kita nggak kenal Kapolsek kita. Kalau dia takut ketemu camat kita, ketemu Kapolsek kita, boyo. DPC-nya mendampingi atau dewannya mendampingi supaya dia tidak ada kebanggaan bahwa PAC kita adalah camatnya PDI Perjuangan. Ranting-ranting kita adalah kades-kadesnya atau lurahnya PDI Perjuangan. Jangan masih mental kalah. PAC ketemu camat beruntung kepala. Ya, terus kades atau lurah ketemu ranting ketemu kades atau lurah takut. Tuh. Jadi biar diberi keberanian. Jangan PAC ranting kita itu cuma saat pileg, pilpres, pilkada cuma suruh pasang kalender, suruh pasang stiker, jangan seperti itu. Dia juga pemimpin, dia juga pimpinan, cuma wilayah kerja yang berbeda. Ingat, kemenangan partai bukan karena hebatnya DPC, DPD, dan DPP, tapi hebatnya ranting, anak ranting dan PAC. Mereka juga bekerja. Hati-hati. Itulah makanya di Ketua Umum ingin desa yang kuat, ranting yang kuat. Desa itu ranting, ranting kita yang kuat. Kalau pohon itu akarnya yang kuat, maka itu akan buahnya akan menjadikan pohon yang kokoh. Kalau rumah juga harus fondasinya yang kuat, akan menjadi bangunan yang mahal, tidak cepat roboh. Nah, jadi ditekankan desanya yang kuat, itu anak-anak PAC. Jadi mengenal buku daerahnya, trias dinamika partai dipakai. Ya, nanti DPC nggak tahu trias dinamika partai. Makanya saya tanya pengen datang itu jalan yang itu, saya maju kamu 1 tahun nggak trias dinamika partai. Trias dinamika partai itu memetakan wilayah atau lapangan, mengutus kadernya, dan membumikan program. Misalnya ada teman kita yang buruh, ya, jangan dia diutus ketemu pengusaha, nggak pas. Buruh misalnya harus mengorganisir buruh, ya, ditugaskan kader setelah tahu wilayahnya, oh ini kayaknya di sini pasnya nih buruh atau memang nelayan, ada orang yang jago nelayan di situ, yang kita tentang nelayan. Lalu memberikan program, hubungi DPP atau DPD bidang yang tentang nelayan. Pak Susirwan itu dulu bidang nelayan periode yang lalu, jago, kita Pak Okmin dahulu. Nah, jadi ada jalurnya, apa yang harus dilakukan di daerah. Ada di DPP yang ketua-ketua bidang, ada
di DPR RI, komisi-komisi yang punya bidang-bidang atau yang punya program-program, itulah yang untuk disalurkan ke daerah-daerah supaya anak-anak kita, PAC-PAC kita bekerja, supaya itu selalu bersama rakyat. Karena Ibu Ketua Umum kita mengatakan, walaupun partai kita sedang berkuasa, tapi kebahagiaanku bukan ketika kedekatan kita dengan kekuasaan, tapi kebahagiaanku ketika menangis dan tertawa bersama rakyat. Ketika rakyat menangis, kita ada di tengah-tengah rakyat di situ. Katanya partai wong cilik, ya kita harus seperti wong cilik di situ. Jangan akunya PDI Perjuangan partainya wong cilik, tapi seperti cerutu yang harga 600.000 nggak pas. Kalau ketemu wong cilik kan susah, perhiasannya, waduh, masnya berlimpangan, nggak pas. Rakyatnya takut malah mendekat. Jadi Pak Ketua DPD saya dengar, jangan jadi pimpinan takut didatengin rakyat. Mau eksekutif, mau legislatif, mau struktural, tapi pintunya selalu terbuka untuk rakyat. Itu yang Ibu Ketua Umum mau. Jangan berpikir apa yang partai berikan buat saya, tapi harus berpikir apa yang bisa saya berikan untuk partai, untuk negara ini. Bung Karno pernah mengatakan bahwa lakukanlah kewajibanmu tanpa menghitung-hitung akibatnya. Kalaupun kita tidak bisa merasakan hasilnya, anak kita akan merasakan. Kalau anak kita juga tidak, pasti cucu kita. Saya dulu sama Mas Kus berjuang, nggak pernah itu menjadi anggota DPR. Karena masuk PDI dari tahun 99, udah dijadikan kursi. Karena PDI sudah menang, PDI Perjuangan. Udah ada janji pengen jadi caleg, pengen jadi bupati, wali kota, gubernur. Dulu enggak, pokoknya udah. Bagaimana cara menurunkan Soeharto sang diktator otoriter itu? Ya resikonya apa? Ditahan. Ya, saya pernah ditahan bang bayi. Penjara perut hamil. Nah, sekarang udah enak kalian. Makanya jaga nama partai baik-baik. Udah nggak ada ancaman-ancaman seperti itu. Kami dulu, saya dokter, izin praktek dicabut, izin klinik dicabut. Resiko ada, konsekuensi logis itu ada dulu. Karena ketika kita memilih, pilih Suryadi atau Megawati, tapi saya ada Megawati dengan segala resiko dan konsekuensinya. Itu ada Pak Ketua DPD kita. Dengan ada segala resikonya, itulah pemimpin. Pemimpin harus ada di tengah-tengah rakyat. Pemimpin harus berani mengambil resiko. Kalau pemimpin tidak berani di tengah-tengah rakyat, pemimpin tidak berani mengambil resiko, itu hanya pemimpin. Belakang meja kita nyuruh-nyuruh orang, itu pemimpin. Beda, sudah lain artinya. Nah, jadi teman-teman sekalian, kalau kita mau tetap bertahan menang 2024, kita kerja keras. Jangan terlena dengan masalah survei. Lalu kita diminta dukungan di survei 25% apa? Masih tiap detik kita bisa berubah. Tiap jam bisa berubah. Namanya politik. Kita tetap mengantisipasi, kerja terus dekati rakyat. Terus dekati rakyat. Tentu hati rakyat. Dipetakan di situ ada organisasi apa saja di wilayah kita, tiap kecamatan, tiap desa, tiap kabupaten, ada apa saja. Misalnya ada preman, deketin preman, ada jaga-jaga juga deketin aja diorganisir. Tapi hati-hati yang cowok-cowok mengorganisir jaga, jangan-jangan kalian yang diorganisir sama jaga. Di daerah saya, dapil saya, karena Sukabumi itu 13 tahun, 15 tahun sudah jaga, saya organisir. Saya kasih nama Rojali, rombongan jaga dia. Pada corona namanya
aktif, saya organisir tunarungu, saya organisir tukang jamu gendong, bidan, perawat. Saya hadirkan, saya pernah coba 1000 perempuan dari beberapa elemen, perempuan nelayan, perempuan tani, perempuan buruh, perempuan dokter, perempuan perawat, perempuan guru, perempuan jamu gendong, termasuk tunarungu dan lain-lain. Bisa dalam rangka memperingati Hari Kartini. Itu caranya bisa kita katakan, oh di sini kuat ini, di sini kecamatan ini kuat ininya, di kecamatan ini. Pasti teman-teman tahu kalau buka Google atau internet Rika Cipani, gue mengerikan sekali, tapi bisa 40 tentang karena apa betul apakah? Karena di sini ada ini, di sini ada ini, di sini ada ini, ya kan? Jangan bilang kafir, kita lagi bikin balai latihan kerja buat rakyat. Lagi bilang kafir, kita lagi ngobatin orang. Seorang ibu kalau dia sentuh anaknya, dia tidak akan lupa dengan kita. Nah, saudara-saudara sekalian, nanti Pak Kusiwan yang akan lebih mendalami materi bagaimana untuk mencapai kemenangan. Karena saya tidak ragu juga Pak Gus dan bersama-sama dengan saya berjuang tetap tidak pernah berkhianat dengan partai. Menang kalah di dalam dinamika partai ini, di dalam partai kita tetap loyal, patuh kepada partai dan ketua. Tidak boleh tengok kiri, tengok kanan. Ya, ini organisasi bukan gombolan. Kalau DPD bilang begitu, apapun yang diputuskan partai itu yang kita ikuti. Jadi ini terakhir saya ingin sedikit bercerita ketika saya diajak Ibu Ketua Umum ke Korea Utara. Lalu sampai di sana saya dibilang kuning, kamu kan senang rumah sakit tanpa kelas, sudah kamu tuh rumah sakit tanpa kelas. Saya datang ke rumah sakit itu. Saya bertemu dengan dokter di situ dan dia yang dilahirkan di rumah sakit itu dan menjadi dokter. Saya tanya, kenapa Amerika negara besar, superpower takut dengan Korea Utara yang negaranya kecil? Apa yang diajarkan Kim Jong Il dulu masih belum Kim Jong Un, presiden masih Kim Jong Il kepada rakyat korup. Rakyat sana bercerita, hanya 3 yang ditanamkan kepada rakyatnya. 1, loyalitas terhadap partai dan pemimpinnya. Ya ingat, 1 loyalitas terhadap partai dan pemimpinnya, dan harus loyalitas terhadap partai dan pemimpin kita. Itu Ibu Megawati Soekarno Putri. Loyalitas harus terhadap partai dan pemimpin. 2, kemampuan mengorganisir rakyat. Kita harus pandai mengorganisir rakyat. Elemen apapun, bola apapun kita organisir dan kita kapitalisasi. Kita bikin satu barisan, kita susun barisan. Kemampuan mengorganisir rakyat. Yang kedua, 3, mencintai rakyat seperti seorang ibu kepada anaknya, tanpa batas dan tanpa syarat. Kalau ibu itu mencintai anaknya tanpa batas, tanpa syarat. Dia katakan dokter ini pernah suatu saat ada seorang pasien yang harus menunggu donor tulang karena dia perlu tulang untuk ditransplantasi. Tapi nggak tunggu datang. Ada dokternya ini yang rela tangannya, tulangnya untuk menjadi donor pasiennya. Saya bilang luar biasa kalau dokter-dokter di Indonesia seperti ini. Wah, kalau Indonesia masih kadang-kadang dokternya ada diskriminasi senyum. Kalau yang mau VVIP senyumnya manis sekali, tapi kalau buat kiss baru kemerut. Nah, apalagi mau menumbangkan tulangnya, mengerikan sekali. Itu saya langsung terharu karena saya juga dokter, luar biasa. Jadi mencintai rakyatnya seperti seorang ibu kepada anaknya tanpa syarat dan tanpa batas. Cintailah rakyatku, jangan ketika mau pilkada, mau pileg, mau pilpres. Dia ketika menusuk nama kita, dia tidak akan ragu. Saya pilih berikan kita ini, tapi kadang
begitu menentukan persoalan-persoalan rakyat, kita mikirnya panjang banget. Banyak yang melobi kita. Teman DPRD ini, kalau nanti ada kebijakan yang anti rakyat, jangan ragu, tolak. Biasa PDI Perjuangan sendirian. Kalau anti rakyat, kalau memang kepala daerahnya kita ingatkan, itu anti rakyat, Pak. Jangan berseberangan dengan fraksi. Tapi kalau sudah nakal, ngeyel kepala daerahnya, ya sudah menyampaikan jumpa pers. Karena fraksi PDI Perjuangan tidak setuju dengan itu karena itu menyangkut hati rakyat. Gak apa-apa, kita biasa setuju itu. Nah, tinggal lagi komunikasi. Saya jalan masuk. Pak ini namanya offset. Bukan, kalau udah ngomong lebih jelas. Jadi, tapi inilah kita buktikan cinta kita kepada rakyat sebagai seorang ibu kepada anak. Jadi tadi Pak Ketua DPD sudah menunggu itu ngomong jadi saya dan teman-teman saya terbiasa info di pajak itu kalau seperti ini jam 20, jam 4 bahkan butuh tempat tidur rumah sakit inilah apa ya sudah resiko jabatan. Jadi jangan menggerutu kalau terlalu rakyat tengah malam. Siapa lagi sih? Udah dikasih gratis masih bilang Mbak, tapi uang jaganya gimana? Boro-boro kasih udah gratis, masih minta uang jaga. Itu kan rakyat. Gak apa-apa. Itu kalau nanti tetap aja hukum tabur kuai, akan memulainya lebih banyak. Jadi itu saja teman-teman sekalian. Sekali lagi selamat berkerja. Semoga Kalimantan Tengah dapat menghasilkan yang terbaik. Dan saya yakin, saya dengan Mas Nus berharap dan bertanggung jawab kepada Ibu Ketua Umum Kalimantan Tengah harus menang. Kalau nggak saya dijewer ya Mas Nus sama Ibu Ketua Umum ini. Ayo, gimana? Ini kan Ketua Umum ini, kita kasih sanksi berdua di Kalimantan Tengah. Siap Kalimantan Tengah menang? Siap. Mana suaranya? Siap ya? Oke. Izin Mas Nus atas nama Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan, maka saya membuka rapat kerja daerah PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Baik, terima kasih Ibu Dr. Ripka Ciptani, Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Sosial dan Penanggulangan Bencana, yang sudah menyampaikan sambutan dan juga sekaligus membuka rapat kerja daerah DPD PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya pembacaan doa. Kepada pemimpin doa dipersilahkan mengambil tempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Dan pada kesempatan ini, izinkanlah saya memimpinnya dengan ajaran agama Islam. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, ya Tuhan kami, hanya Engkaulah yang kami sembah,
dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Curahkan kepada kami berkah dan rahmat-Mu. Berikanlah kepada kami keridhaan-Mu, agar kami dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah Tuhan kami yang Maha Agung, pada hari ini kami akan mulai melaksanakan rapat kerja daerah PDI Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan memohon ridho dan izin-Mu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah pelaksanaan rapat kerja ini sebagai ibadah kami, dan berilah ilmu yang bermanfaat bagi kami. Tuntunlah kami ya Allah, agar rakerda ini menghasilkan pemikiran dan tindak lanjut yang semakin baik, berkembang dan bervariasi, dan dapat kami aplikasikan secara nyata dalam program-program kerja kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan mempersatukan. Perkuatkanlah persatuan dalam partai kami. Janganlah Engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah segala dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa pemimpin-pemimpin kami. Kembalikanlah kami ke jalan yang lurus, ke jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah yang Maha Pengabul, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Berdoa selesai. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada petugas pemimpin doa yang telah memimpin kita dalam doa di siang hari ini. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, demikian telah kita ikuti bersama keseluruhan acara pembukaan rapat kerja daerah Dewan Pimpinan Daerah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Provinsi Kalimantan Tengah hari ini Kamis tanggal 24 Juni tahun 2021. Acara selanjutnya yakni kita masuk ke dalam persiapan sidang, dan perlu kami informasikan bahwasanya nanti sidang pleno akan diawali dengan pengarahan langsung oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Industri, Ketenagakerjaan dan Jaminan Sosial Bapak Nusirwan Sujono. Dan kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak Ibu hadirin yang telah mengikuti acara di pagi hari ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya. Selamat siang.